Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang letak dan luas Indonesia. Dan hari ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk keperluan hidupnya. Ada beberapa potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya adalah air, tanah, udara, potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya tambang, dan potensi kemaritiman Indonesia. Karena banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, pada pertemuan kali ini hanya akan dibahas tentang sumber daya alam kehutanan. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam kehutanan Indonesia? Jadi, sumber daya alam kehutanan adalah semua potensi kehutanan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara terbatas dan bijaksana sesuai dengan kaidah kelingkungan. Berbicara tentang sumber daya alam kehutanan, apa sih yang dimaksud dengan hutan itu? Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu negara dengan luas hutan terluas di dunia. Indonesia sering dikenal sebagai paru-paru dunia. Luas hutan Indonesia yakni 99,6 juta hektar atau 52,3% luas Indonesia. Bagaimana? Sangat luas kan hutan di Indonesia? Nah, ternyata hutan di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang diantaranya adalah hutan hujan tropis. Apakah yang dimaksud dengan hutan hujan tropis? Hutan ini adalah hutan dengan variasi flora yang sangat beragam atau hutan heterogen dengan pohon-pohonnya yang sangat lebat. Adapun cirinya, pohon-pohonnya tinggi, rapat, dan berdaun lebat. Dasar hutan ditumbuhi rumput dan lumut sebagai penutup lahan. Udara di sekitarnya sangat lembab. Sinar matahari tidak dapat menembus dasar hutan dan terjadi di daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Adapun sebaran hutan hujan tropis di Indonesia terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Yang kedua yaitu hutan musim. Hutan ini sering dinamakan dengan hutan homogen. Hal ini dikarenakan tumbuhannya hanya terdiri atas satu jenis flora saja atau satu jenis tumbuhan saja. Ciri-cirinya, pohon-pohonnya lebih jarang dibandingkan hutan hujan tropis. Tinggi pohon lebih rendah dibandingkan pohon pada hutan hujan tropis. Dan pada musim kemarau, pohon di hutan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Adapun sebaran hutan musim adalah di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah hutan rawa.
Hutan ini banyak ditemukan di daerah Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Jawa bagian utara. Hutan rawa dibagi menjadi dua, yaitu hutan rawa air tawar dan juga hutan rawa gambut. Hutan rawa air memiliki hasil kayu yang kurang baik. Walaupun demikian, kayu yang dihasilkan tidak begitu baik, namun tanahnya dapat digunakan untuk pertanian. Sedangkan hutan rawa gambut dapat menghasilkan berbagai macam kayu, salah satunya yaitu kayu ramin. Selanjutnya yaitu hutan sabana. Hutan yang berupa padang rumput yang luas, diselingi oleh pohon perdu dan terdapat pada daerah yang musim kemaraunya lebih panjang atau curah hujannya lebih sedikit. Adapun ciri-cirinya diantaranya memiliki suhu yang tetap setiap tahun, memiliki musim kering dan basah. Musim basah terjadi ketika musim kering yakni bulan Mei dan memiliki padang rumput yang luas. Sebaran hutan sabana adalah di daerah NTT, NTB, dan juga Madura. Adanya berbagai macam jenis hutan di Indonesia ternyata memiliki manfaat. Adapun manfaat dari hutan hujan tropis adalah satu, untuk bahan kerajinan. Kemudian kayunya dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan juga sebagai tempat tinggal flora dan fauna. Sedangkan manfaat dari hutan musim di Indonesia diantaranya adalah sebagai bahan kerajinan, sebagai penahan banjir, sebagai penyedia air tanah, dan juga mencegah erosi. Manfaat hutan rawa di Indonesia, yang pertama untuk tempat tinggal flora dan fauna, untuk pariwisata, sebagai lahan pertanian, dan juga sebagai pencegah kebakaran hutan. Dan manfaat hutan sabana adalah sebagai penyedia air tanah untuk mencegah erosi, ladang pengembala ternak, dan juga pariwisata. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana manfaat dari jenis-jenis hutan di Indonesia, dan tugas kita adalah menjaganya agar tetap lestari. Bagaimana caranya untuk melestarikan hutan? Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan penghijauan. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Yang ketiga, memelihara tanaman. Kemudian menghemat penggunaan kertas dan juga melakukan daur ulang kertas. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.